Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'alam inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para ikhwah, akhwat, jamaah masjid, apa ini, Nurul Yasin ya, selalu lupa nama-nama. Nurul Yasin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di tempat ini sebagai upaya kita untuk menambah tabungan kita atau bekal kita, saham kita untuk menuju kehidupan akhirat. Dan patut disyukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keinginan yang kuat untuk datang ke masjid. Karena ini adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba. Kalau dia mendengar azan, kemudian ada terdetik di hatinya keinginan untuk datang ke masjid. Dan ini perlu disyukuri oleh seorang hamba. Karena tidak semua orang terpanggil dengan panggilan azan. Ada sebagian orang merasa biasa-biasa saja dengan azan, sama dengan nyanyian saja. Dianggap biasa-biasa saja itu azan. Jadi kalau kita masih merasa terpanggil, keinginan kuat sekali untuk datang ke masjid ketika ada dibunyikan atau terdengar suara azan panggil untuk ke masjid, itu merupakan nikmat yang patut disyukuri oleh seorang hamba. Malam ini kita ditugaskan oleh pengurus masjid untuk mengisi tausiah yang waktunya singkat sekali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya khususnya kepada kita semuanya. Tadi kasih tema apa yang tadi saya dulu sempat baca-baca tadi pas karena tamu sampai menjelang ke sini masih ada tamu, jadi sempat baca dulu apa temanya. Ya, perbaiki amal di sisa usiamu. Ya, perbaiki amal di sisa usiamu. Ya. Kita ini kan sisa usia semua, yang tua ataupun yang muda sama aja kayaknya. Walaupun ada hadis ya dari riwayat Tirmidzi yang dihasan oleh Syekh Albani, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yazuzu dzalik. Bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melampaui umur itu. Yang di atasnya 70 itu. Ya, bahkan Rasulullah juga beliau wafat di umur 63. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Muslim, Abu Bakar juga wafat di usia 63. Umar juga wafat di usia 63.
Ya, termasuk ya, Utsman juga kalau salah wafatnya di umur 63. Kita ini masih muda-muda semua saat ini. Ya, belum ada yang di atas 60 ya. Rata-rata di atas 5, menjelang 60 seperti saya ini menjelang 60. Ya. Tapi bukan berarti ya bahwa yang muda-muda begini ini masih jauh kematian, tidak. Ya. Sekarang ada hasil riset dari Badan Kesehatan Dunia ya bahwa kematian muda itu per tahunnya 1,2 juta per tahunnya. Rentang usia umur 10 sampai 24 tahun. Ya. Umur antara 10 sampai 24 tahun. Per tahunnya 1,2 juta. Itu dibagi rata-rata per hari sekitar 4 ribuan. Ya. Meninggal di usia muda. Dan ini yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Daruqutni yang di Hasan Al-Albani tentang kematian mendadak. Kematian mendadak. Ya. Inna min amaratis sa'ah, salah satu daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah ayyadhara mautul fuya. Ya, ini munculnya fenomena kematian yang mendadak. Ya. Dan itu juga sudah diingatkan oleh salah satu ulama kita yang Imam Bukhari. Dia mengatakan igtanim fil farogi fadlur ruku. Hendaklah kalian memperhatikan waktu senggangnya dengan memperbanyak ruku, yakni beribadah. Kenapa kata beliau? Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Boleh jadi kematianmu itu akan datang secara mendadak. Ya. Kan min sahihin. Ya. Taro min ghairi suqmin. Coba kalian perhatikan betapa banyak orang-orang yang sehat bugar, tidak pernah didengar sakit. Ini kata beliau. Kalau bahasa kita sekarang, tidak pernah didengar masuk rumah sakit karena ampal atau karena dirawat. Tidak pernah kita dengar ada penyakit kronisnya. Ya, bahkan mungkin sering lalu lalang di depan lorong kita, depan rumah kita. Ya, tiba-tiba diumumkan di menara-menara masjid, di grup-grup WA bahwa si fulan telah meninggal dunia. Ini sudah diingatkan oleh Imam Abu Bukhari. Termasuk beliau juga meninggal di usia berapa? Kurang dari 62. Imam Bukhari itu. Ya. Jadi kita ini jangan menganggap bahwa kematian kita itu masih jauh, jangan. Ini yang muda-muda ini, yang muda-muda yang merasa masih sehat-sehat ini. Ya. Bahwa betul ketika orang itu sudah tua, sudah pasti dekat kematiannya. Tapi jangan berharap kalau masih muda aman dari kematian. Ya. Aman dari kematian. Karena kematian itu menimpa siapa saja, sakit tidak sakit, tua atau muda. Ya, siap atau tidak siap. Yang paling bahaya dalam keadaan kita belum siap, kemudian datang ajal kematian itu. Maka hidup kita ini semuanya sisa usia. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Ya. Boleh jadi ya. Ini Idul Adha tahun ini adalah merupakan Idul Adha terakhir salah satu di antara kita yang hadir di masjid ini. Ya. Kalau baik sampai kan masih 6 hari lagi ia akan datang. Ya, boleh jadi Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir salah satu di antara kita yang hadir di tempat ini.
Jadi baik yang tua maupun yang muda, bahwa sisa hidup kita itu sisa umur semua. Karena kematian itu akan mendatangi siapa saja kalau sudah tiba saatnya. Ya, kalau sudah tiba saatnya. Makanya temanya apa tadi? Saya lupa lagi tuh. Ya. Perbaiki amalmu di sisa usiamu. Nah, itu kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Daruqutni ya, yang disahihkan oleh Syekh Hasan oleh Syekh Albani. Atau man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang memperbaiki amalnya di sisa umurnya. Ya, karena kita sisa umur semua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Apapun dosa tak? Ya. Seberat apapun itu dosa. Bertobatlah kita, betul-betul tobat. Kemudian diperbaiki sisa umur ini. Walaupun kita bertahun-tahun melakukan dosa, bahkan ada orang yang sampai puluhan tahun melakukan dosa. Ya. Ketika ada betul-betul bertobat di sisa waktu umurnya, Allah akan ampuni dosanya. Faman asa'a fima baqiya, tapi ingat baik-baik ini. Ya. Kata beliau, barang siapa yang berbuat keburukan, ya, di sisa umurnya, di sisa waktunya, di sisa usianya, ukhidha fi ma madha wa ma baqiya, maka dia tetap akan bertanggung jawab terhadap dosanya yang telah lalu dan dosa di sisa umurnya. Ya. Olehnya itu nasihat ini nasihat Nabi kepada kita semuanya. Ya, gunakanlah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sisa umur kita ini, sisa usia kita ini, untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Mau kaya kah, mau miskin kah, sama kematian itu. Ya, mau orang kuat kah, mau orang lemah, sama. Kematian pun datang. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahwa kematian itu akan mendatangi kalian semuanya. Jadi kita didatangi. Didatangi itu apa? Karena ada orang menghindar dari kematian, berupaya menghindar dari kematian, takut mati. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti akan mendatangi kalian. Siap belum siap pasti akan datang kalau sudah tiba waktunya. Walaupun kalian berada di bangunan yang kuat, ya, bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh, kematian itu tetap akan mendatangi kalian ketika sudah tiba saatnya. Walaupun ada dokter pribadi, ya, dipaksangi oksigen, ya, mati orang kalau tiba waktunya, meninggal orang. Dan itu sesuatu yang pasti. Apa ayat lain itu surah Al-Jumu'ah itu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, katakanlah Muhammad bahwa kematian yang kalian lari darinya itu, kalian takut dari kematian itu, pasti akan datang, pasti akan datang. Sesuatu yang dipastikan kedatangannya. Ya. Sesuatu yang dipastikan kedatangannya itu mati. Ya. Masih banyak orang yang mau sekali hidup, tapi didatangi ajal kematiannya. Cina ini talasa, lompo ini nyawanya roh talasa, jadi barang-barangnya. Ya. Masih banyak hartanya, masih banyak cita-cita, masih harapannya, masih banyak planning hidupnya yang belum tercapai. Ya. Itu yang dia ucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Hatta Rasulullah SAW khututan. Rasulullah SAW menggaris beberapa garis. Garis-garis ini adalah angan-angan manusia.
Ya. Keinginannya, saya umur sekian mau begini, umur sekian begini, umur sekian begini. Fabainahuma dzalik, sementara seseorang itu mengejar cita-citanya, harapannya, keinginannya, tiba-tiba datang ajal kematiannya. Itu sesuatu yang pasti. Ya. Mau ingin jadi camat belum tentu jadi camat. Mau ingin jadi anggota dewan berkali-kali dia nyalak tidak jadi termelulu. Ya, mau jadi pejabat sudah bergerilya kiri kanan, ya tidak jadi pejabat. Tapi mati itu sesuatu yang pasti mendatangi siapa saja. Walaupun sebagian orang itu belum siap dengan datangnya kematian. Ya, belum siap dengan datangnya kematian. Ya. Jadi kalau di dunia ini tadi sampaikan Rasulullah, umur 60 sampai 70 tahun itu perlu persiapan sekolah orang, ya. SD saja 6 tahun, habis itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya sudah berapa tahun itu? 12 tahun. Kuliah nanti 4 tahun kalau S1. Berapa tahun itu? Belum cukup S2, S3. Belum cukup ikut-ikut seminar-seminar penambahan skill. Kenapa? Dia tidak ingin sebesar hidupnya di dunia. Padahal dia tahu hidup di dunia itu sementara.